Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, orewa Rokuroren. Ini dia episode ke-45, teman-teman. Balik lagi ke episode yang ya santai sih. Ini agak santai, teman-teman, tapi semakin dekat dengan dunia digital menurut teman-teman yang sudah menonton. Oke, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan upload saya berikutnya ya. Selamat menyaksikan, Ikuzo! Digital Gate Open! Episode diawali dengan keresahan seorang Kotaro ketika berjalan dengan Hiro. Dia dapat notif email dari Publinius yang isinya berita tentang hal yang akan terjadi di esok harinya. Dan tahu apa lagi? Email beritanya nggak bisa dihapus. Dan BTW ini nyebut tanggal ultah saya juga nih. Inikah cara series Turu ngerayain ultah saya? Ha? Mana beritanya aneh semua lagi? Setelah si Kotaro ngejek beritanya, langsung dikasih deh berita tentang si Kotaro ini bakal cedera ketimpa barang. Ini lagi si Ruri temennya dapet kan yang namanya Mika itu, teman-teman. Katanya dia bakal jatuh tabrak mobil gitu kan. Kata Ruri dan Aoi sih diemin aja, tapi si Mika udah terlanjur ngejek gitu. Terus di gudang besoknya ya, berarti ini akhirnya si Kotaro lagi sama temennya kan. Tiba-tiba HP-nya konslet dan dia ngejauh dikit buat nyari sinyal, ya kan. Terus malah muncul tangan yang narik kakinya sampai jatuh dan akhirnya dia ketimpa barang. Sampai dia dilarikan ke UKS, ya kan, teman-teman. Soalnya dia cedera. Ya syukur dia nggak mati sih. Tapi kejadiannya itu tepat seperti di Publinius. Dan setelah itu Hiro ke kamar Kyoshiro. Melihat si Gamamon dan Ryudamon lagi ini main-main di tempat penitipan anak. Maksudnya kamarnya Kyoshiro ya, teman. Ini kamar udah jadi kayak tempat penitipan anak ya. Terus dia melihat ini si Kyoshiro malah ngajarin mereka ngidol gitu. Aduh, best timer kita ini ya, mana kompak semua lagi. Aduh, ini aduh nggak kuat. Kemarin pas pertama nonton episode ini ngakak loh, ngakak parah. Ini Kyoshiro ngidol di Topics yang membernya seiyu anime kesukaan dia. Aduh, ini parah beneran ngakak sih ini. Dan selanjutnya si Mika jadi korban. Ini HP-nya nerima email dari Publinius lagi dan gak bisa dihapus. Terus si tangan ini ngubah lampu penyeberangan jadi hijau biar si Mika ini nyebrang. Akhirnya suatu momen terjadi. Ara-ara Trakun, ke bawah Kisekai. Enggak. Terus si Kyoshiro diliatin lagi ketakutan gara-gara dapat Publinius juga. Hiro ngebahas ini dan ini bikin si Kyoshiro jadi keinget lagi. Oke, setelah itu si Ruri nelpon Hiro dan dia bahas soal Mika yang tadi ketabrak mobil ya, ketabrak truk dan jadi korban berita Publinius yang pasti. Kyoshiro makin ketakutan dan judul beritanya dia bakal mati, kepalanya pecah ketimpa barang. Aduh, ngeri sih. Ini Kyoshiro sampai ngasih kertas dilarang masuk di depan pintu. Ini dia sampai ngumpet di balik selimut kan. Tapi didatengin juga gitu sama si tangan misterius. Ya, akhirnya ngapain dia pasang peringatan kalau ujung-ujungnya keluar sendiri coba. Dan sampai di atap asrama. Tangan itu muncul di atasnya dan ngejatuhin pot bunga ke kepalanya. Syukur Espimon nolong pakai mod bomnya ya. Jadi si Kyoshiro ini bisa selamat dan cuman kejatuhan bonsai doang. Ini agak rada-rada gitu ya. Ini masa abis ngidol ketimpa azab gitu. Aduh. Nah, petunjuk yang pasti teman-teman. Yang kena azab itu orang yang mengkritik beritanya seperti para korban. Kemudian trio ini mendapatkan berita baru di saat bersamaan. Kali ini melibatkan grup idol di Topics dan orang-orang yang membaca juga semakin banyak. Ditambah isi beritanya ini mereka bertiga ini bakal mati mendadak. Nah, disinilah si Kyoshiro best timer kita bangkit teman-teman. Dia mau melindungi si di Topics itu. Aduh, keren. Ini kekuatan ngidol teman-teman. Espimon pergi lagi. Udah sana lu, tumben gak nyebelin ya. Bagus, awas rese lagi lo. Dan ketahuan juga si dalangnya adalah Digimon baru bernama Pablimon. Digimon Champion tipe mutan beratribut data. BTW bentuknya kayak Epmon gini ya. Terus langsung aja besoknya mereka ke tempat syuting mereka. Tempat yang familiar teman-teman. Ini adalah stasiun Fuji TV di Tokyo. Kan ini dulu di Digimon Adventure juga disorot ya. Dan jelas lah ini sesek banget, banyak fans sama wartawan. Tapi dengan gampangnya si Gamamon tuh aduh tinggal terbang mampirin mereka. Terus kan si Anna ini yang dideketin ya. Dan ini si Anna ini adalah salah satu dari ketiga member ini. Kan ada 3, Asuka, Mayuri, sama Anna. Nah, si Anna ini langsung meluk si Gamamon. Aduh, lucu banget deh. Singkat cerita, Hiro dan kawan-kawan diundang ke ruang ganti. Wih, enak ya. Bawa Digimon, suruh deketin, terus langsung diundang gitu masuk. Aduh, ketemu artis gratis gak tuh? Di sini kronologinya dijelasin. Dan dari mereka bertiga, untungnya si Asuka sama Mayuri cuekin emailnya. Sayangnya si Anna sempet ngejek beritanya. Itu artinya mereka harus jagain Anna seharian ini. Terus Digimon diperlihatkan ke mereka dan mereka fine-fine aja. Apakah pertanda nih kalau mereka bertiga bakal jadi partner Digimon, tamer Digimon juga?
Dimulailah misi mereka melindungi ketiga idol ini di acara memasak. Yang kalah bakal dapat hukuman di acara selanjutnya. Di sini si Anna doang yang digangguin, tapi si Jellyman bantu nenangin Anna supaya fokus. Terus si Pablimon berulah lagi, dia makin menjadi-jadi gitu kan, masih mengacau, dan ketika dia melihat trio Digimon mengganggu, dia makin menjadi-jadi. Setelah acara selesai, yang kalah kan si Anna, jadi dia harus dapat hukuman. Di sini ada tulisan terjun payung dari ketinggian 4000 meter. Ini nggak mungkin kalau bukan ulah si Pablimon ya. Terus pas panik gini, Gamamon sempet-sempetnya nyemangatin si Anna. Ih, gemes deh. Singkat cerita, akhirnya si Anna siap lompat, Kyoshiro masih berpikir harus melindungi mereka walaupun ketakutan. Dan sementara itu di bawah, Shimbari Anggoramon jagain Asuka dan Mayuri di bawah. Malah terjadi musibah pembajakan pesawat gitu kan sama Pablimon. Ini, aduh parah men, ngeri loh, pembajakan pesawatnya udah jatuh, terus Hiro dan Gamamon ngejar gitu kan. Si Kyoshiro nggak ngapa-ngapain. Akhirnya pertarungan udara pun terjadi pakai kaos Gamamon. Ya iyalah, kalau pakai Weson Gamamon ya mati dong jatuh. Dan untung ini pesawat ini ya di ketinggian 4000 meter. Ntar kalau di perkotaan ntar jadi tragedi. Di sini maaf aduh bacot doang Hiro dan Pablimon. Katanya si Pablimon ini benci orang yang mengkritik beritanya. Terus dia berbuat apapun demi beritanya bisa dibaca banyak orang doang. Dan dia bakal melakukan apapun sampai mengancam nyawa. Ini sebenarnya agak nyindir realita juga nggak sih? Oke, nanti kita bahas di akhir ya teman-teman. Ini di sini sempat terjadi adegan parasut Anna rusak, Pablimon juga rusak tapi dia nggak peduli. Masih aja ngebacot babi buta menyerangnya. Syukur Anna sama yang nemenin dia terjun tuh ditolong ya. Tapi si Pablimon ini udah nggak ketolong, dia nggak sempet ditolong teman-teman. Alhasil dia terjun bebas dari 4000 meter dan mati. Jadi Digitama lagi. Ibarat kata mengorbankan nyawa demi apa yang dia percaya. Tapi jatuhnya jadi Digimon baru debut yang mati konyol. Adegan uhuan pun terjadi nih antara Gamamon dan Anna. Ini gemes banget gitu kan, dipeluk. Saya juga mau meluk Gamamon. Apalagi karakter yang di seiyuin lainnya. Waifuku di seiyuin Miyuki Sawashiro juga soalnya. Kemudian sepertinya lagi-lagi menjadi hal yang menyedihkan, tapi cuma dianggap kecelakaan di tempat pas ini ya, tempat jatuhnya si Pablimon tuh dianggap kecelakaan doang, yang nggak tahu apa penyebabnya. Akhir cerita mereka pulang dan Kyoshiro mendapat tanda tangan di Topics. Wah, Sasuga best tamer kita ya. Lihat betapa senengnya dia, padahal dia nggak ngapa-ngapain. Kotak coklat Gamamon pun ditanda tangan Anna loh. Terus si Hiro galau soal Pablimon. Dia nggak ngerti kenapa dia bisa sampai mempertaruhkan nyawanya gitu. Ya itu sebenarnya emang nyinggung realita sih. Sementara si Anggoramon bilang Pablimon tuh jarang terlihat di dunia digital. Terus Hiro makin penasaran dengan dunia digital. Oke lah, jangan ditunda lagi lah. Ini buruan masuk ke dunia digital lah, biar cepet kelar deh series. Aduh, gak kuat turu terus. Kok saya bisa kuat ya review per minggu kayak gini teman-teman. Ini aja sampai molor teman-teman, saya paksain. Hai, review no Jikan des. Ini episode yang mengisahkan tentang seseorang yang berulah biar semua berita yang dia tulis menjadi kenyataan. Dan dia akan melakukan apapun untuk mewujudkannya, tanpa peduli siapapun yang kena azabnya. Dan berarti dia menganggap pembaca itu hanyalah alat. Sorry. Kok jadi ngomongin si gue banget sih? Aduh, nggak bener nih si Ayano Koji. Ini sebenarnya agak nyindir realita juga ya, dan saya singkat aja karena ini sebenarnya adalah pembahasan yang sangat-sangat sensitif. Jadi, ya emang benar, yang namanya media pasti diakses sama semua orang. Dan kalau kamu jadi pemilik media tersebut, maka kamu pasti akan menginginkan views yang besar, ya kan? Logikanya gitu kan? Nah, kalau kapitalis biasanya emang menghalalkan segala cara supaya kontennya wah, dan dia nggak peduli lagi sama yang lainnya. Ya tapi selama punya niat baik ya pasti ada jalan lah ya. Intinya jangan membahayakan orang lain, mau itu jadi seorang pencari berita, jurnalis gitu kan, atau konten kreator ya sama aja sih. Pokoknya itu datang dari ide kita. Pokoknya jangan sampai kita melibatkan orang lain dalam bahaya. Paham batasan. Ya itu aja sih paling pesan yang bisa saya sampaikan. Saya juga masih membenahi diri sih. Semoga saja saya bisa menjadi konten kreator yang baik untuk kalian semua ya. Sekian buat video kali ini. Seperti biasa jangan lupa subscribe untuk gak ketinggalan video yang berikutnya. Hai, Rokuro Ren of Tsukare. See you.